Jadi tiap hari cuma nonton ini. Wow. 1, 2, 3. Aku ikut. Oke. Tapi kok saya mau nanya, nggak diajak ketemu aja itu pendeta? Udah berapa kali, bahkan gua Beneran serius? serius, tanya aja orangnya. Gua udah berapa kali. Alasannya apa dia nggak mau? Bahkan waktu gua ngundang ya, gua bilang gua ke tempat lu boleh, lu ke tempat gua boleh, atau gua ke gereja lu juga boleh. Kenapa banyak orang-orang Indonesia terutama yang percaya perdukunan? Karena banyak masyarakat Indonesia pengen mencapai yang paling atas dengan jalan singkat tanpa melewati proses yang bawahnya. Dan itu disebut dengan prinsip Occam Razor Principle. Video kali ini gue kembali akan membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini gue sedang berada di Bandung nih guys. Nah di sini gue diundang ke acaranya Fitrah Fest. Nah di sini gue mau menjelaskan lebih detail kenapa bisa seseorang percaya terhadap pembodohan perdukunan. Nah, maka dari itu gue akan jelaskan secara detail di acara ini dan nanti gue akan tampilkan juga ke teman-teman semua, tapi tidak sedetail di acara ini karena kasihan guys yang udah beli tiket gitu kan. Kalau gue bocorin juga ya percuma, mereka ngapain beli tiket gitu, nonton di sini kan nggak enak nanti sama orang-orang yang beli tiket. Maka dari itu di sini juga ada banyak fasilitasnya. Ya semoga aja sih, gue berharap ada dukun gitu yang mau debat terbuka seputar hal-hal goib, ilmu-ilmu goib, atau seputar sejarah-sejarah perilmuan goib gitu kan. Kan mereka berdalihnya pesulap merah mah taunya trik doang. Gue berharap ada yang datang nih dukun-dukun karena ini udah dipostingnya lama banget acara ini. Jadi langsung aja yuk kita ke fitur-fitur acara ini. Ada apa aja? Yuk. Adanya apaan aja sih? Kan ada Hijrah, ada Isra Mi'raj, ada Mekah, Maulid, Musa. Rekomendasinya apa? Hijrah sama Maulid, Hijrah sama Isra Mi'raj. Hijrah sama Isra Mi'raj. Keduanya. Bro, hijrah aja hijrah. Isra Mi'raj bagus. Hah? Nah, Isra Mi'raj tuh. Ya udah request. Kesulap nih lah, kita foto dulu. Ayo, ayo. Wah. Oke, siap. Ayo. Lama-lama melu-melu gedang tau. Oke, siap. Yuk, cukup nggak nih? Kalau nggak cukup, lepas dulu. Cukup nggak? Oh gini. Oke, iya. Jelas, jelas. Dah. Ini dipaskan di telinganya. Iya, oke. Aman. Oke, itu kan kelihatan semuanya nanti. Iya, Mulai. Itu ada titik hijau, ya. diarahkan ke Indonesia. Oke, udah. Oke, kita mulai. Sudah mulai? Dah, Sudah mulai. dah. Oke guys, ya tadi udah cobain VR nih di Fitrah Fest. Ternyata ada VR juga dan luar biasa. Tadi gue nontonnya kisah tentang Isra Mi'raj. Walaupun sebenarnya gue berharap ada kejadian yang Nabi Muhammad SAW nggak dipercayai sama umat Muslim lagi setelah kejadian Isra Mi'raj. Kan Nabi Muhammad SAW kepercayaan umat Muslim sempat turun drastis tuh ketika habis Isra Mi'raj. Dianggapnya Nabi Muhammad SAW berbohong atas kejadian satu malam itu terbang. Nah tapi tadi nggak ada tuh, padahal itu sedih banget mungkin kalau ada tuh. Tapi kan akhirnya Nabi Muhammad SAW itu membuktikan gitu, menceritakan bahwa di Palestina ada AIWO. Terus akhirnya 2 hari lagi Rasul SAW bilang akan datang 2 orang yang sempat di jalan kehilangan unta. Terus Rasul SAW memberitahukan bahwa untanya ada di sebelah sini. Dan beneran aja setelah 2 hari setelah Rasul SAW menceritakan itu, beneran ada 2 orang datang. Terus ditanya, sempat hilang nggak untanya di jalan? Sempat hilang. Dan siapa yang ngasih tahu untanya ada di mana? Nggak tahu, ada suara dari atas terdengar. Nah itu pembuktian. Jadi dalam Islam juga harus ada buktinya, nggak boleh percaya dongeng-dongeng begitu aja. Rasul SAW aja membuktikan terhadap keajaiban-keajaiban yang terjadi gitu. Maka dari itu hati-hati terhadap dukun-dukun berkedok agama di luar sana yang menceritakan dongeng-dongeng tanpa adanya bukti. Kayak dulunya saya bisa terbang, dulunya saya bisa santet dan semacamnya. Palsu semua.
nggak ada pernah buktinya. Ya udah, pokoknya luar biasa. Terima kasih Mas, tadi keren banget. Oke, lanjut lagi kita ke tempat lainnya. Yuk. Lanjutnya kata apa enggak? Terima kasih. Terima kasih. Oke, ya sama-sama Mbak. Dan Oke, siap. terima kasih. Iya sama-sama. Ayo. Oh ya. Kalau salam Bandung Sunda. Oke, siap. Amin. Ayo. Oke. Iya, iya sama-sama. Insya Allah ada di YouTube. Apa? Mas Beksan sudah silent. Masya Allah. Mic-nya di mana? Tidak hadir di sini. Mic-nya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Masya Allah. Langsung saja ya. Ya, terima kasih banyak. Siap. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waduh, ini musik siapa nih? Ntar lu. Ini sembarangan aja. Belum pernah masuk kulkas ke perut. Ya, jadi kali ini saya akan membuat dukun kembali nangis. Ya, karena memang kalau udah ngelihat mukanya pesulap merah, dukun tuh cuma ada dua kata tuh fitnahnya. Wah, ini iri dengki aja sama dunia perdukunan. Wih, enggak. Masa ya gue iri dengki sama pelaku pembodohan gitu ya. Enggak. Jadi memang dukun itu perlu kita samakan dulu persepsinya. Dukun itu adalah ada singkatannya, yaitu dungu tekun. Ya, jadi orang yang tekun menyebarkan kedunguan ke masyarakat. Maka dari itu kita jangan mau didungu-dunguin sama dukun. Gitu, iya. Oke, setuju ya? Jadi luar biasa, selamat datang di acara Fitrah Fest. Pertama kita perlu tahu dulu apa itu fitrah, ya. Jadi fitrah itu adalah kembali ke awal. Jadi kayak semulanya aslinya. Nah, kalau kita pahami manusia, kita sadari nih ilmu awareness namanya, ilmu kesadaran. Jadi kalau kita sadari manusia diciptakan pertama kali ketika lahir, ketika masih kecil, pasti punya rasa ingin jadi orang yang baik, ingin menolong orang lain. Makanya dulu ketika nonton Power Ranger, kita pasti pengen jadi salah satu Power Ranger-nya, bukan jadi musuhnya. Setuju? Ada yang mau jadi musuhnya nggak? Saya nggak tahu juga nih. Mungkin ada gitu yang terinspirasi jadi musuhnya. Maka dari itu pasti kita ada rasa atau hasrat ingin menjadi baik, ingin menolong orang lain atau bermanfaat untuk banyak orang. Cuma sayangnya ketika beranjak dewasa, aktualisasi diri, itu namanya aktualisasi diri tuh, menjadi sepenuhnya apa yang kita inginkan, itu adalah tingkat yang paling tinggi untuk kita capai, dan itu hanya sedikit orang. Nah, maka dari itu kali ini saya akan bongkar dengan detail agar teman-teman semua nggak ada yang kejebak jalan singkatnya dunia perdukunan. Karena dunia perdukunan itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Jadi saya dilaporin sama dukun ya, karena saya ngomong kayak gitu nih. Ini saya omongin lagi nih. Saya dukun itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. laporin lagi lah. Saya dilaporin 20 laporan. Luar biasa nggak? 20 laporan sama dukun-dukun ini karena kata mereka job mereka sepi. Wih, katanya bisa pesugihan. Ya. Kok jobnya sepi gitu kan? Katanya punya penglaris. Padahal faktanya ya itu omong kosong doang. Karena kalau penglaris itu ada atau pesugihan itu ada, seharusnya sekarang ada orang yang jualan cilok, harga satu ciloknya 1 juta, tapi pembelinya ngantri. Tapi faktanya nggak ada kan? Ya kan? Semua yang pembeli yang ngantri pasti ada alasannya dari kenapa mereka membeli atau rela ngantri di usaha tersebut. Nah, jadi resep dari biar teman-teman nggak ketipu dukun atau nggak berusaha untuk mencari jalan singkat percaya dukun, saya akan beberkan di sini. Di sini ada, nah, saya udah buat materi luar biasa. Jadi ini isinya bukan hanya kulit tapi daging semua. Jadi nggak gurih doang. Wih, tuh, ini Dokter Aisyah datang, masya Allah, keren.
Terima kasih Dokter Aisyah telah membuat pria-pria merdeka. Sekarang wanita yang berusaha mengenal pria. Wih. Oke, jadi kali ini lanjut lagi ke materi ya. Jadi di sini ini adalah teori Maslow namanya. Terkenal atau dikenal di tahun 1943. Jadi yang menciptakan adalah Abraham Maslow di tahun 1943. Jadi dia membuat teori hierarki seperti ini atau prinsip hierarki seperti ini. Hierarki itu tingkatan. Jadi manusia itu harus melewati kebutuhan dasar dulu untuk mencapai aktualisasi diri atau untuk mencapai tadi yang kita pengenin, ingin menjadi baik, bermanfaat untuk banyak orang. Itu ternyata di posisi yang di posisi yang paling atas untuk kita capai. Dan itu sedikit tuh yang bisa mencapai ini. Dan kenapa banyak orang-orang Indonesia terutama yang percaya perdukunan? Karena banyak masyarakat Indonesia pengen mencapai yang paling atas dengan jalan singkat tanpa melewati proses yang bawahnya. Dan itu disebut dengan prinsip Occam-Razor Principle. Occam-Razor Principle dalam dunia psikologi itu dikenal mulai tahun abad 13-an, 1300-an, dan masuk dipakai ke dunia hukum dengan nama prinsip parsimoni. Jadi prinsip parsimoni atau Occam-Razor Principle ini adalah prinsip di mana seseorang ketika dia mentok tidak bisa menjelaskan sesuatu, dia akan mengambil hal yang paling sederhana yang dia anggap benar. Kayak contohnya sulap, kalau kita praktekin kayak tadi munculin duit, orang yang nggak mau mikir panjang itu kayak gimana caranya atau yang nggak tahu, dia akan berprinsip oh itu pakai jin. Sesimpel itu namanya Occam-Razor Principle. Jadi hal yang paling sederhana yang diambil. Nah, orang-orang yang percaya dukun, dia nggak mau melewati proses ini, mau sampai atas. Prinsipnya adalah gimana? Dia berharap keajaiban dari seseorang. Lah, ini kan sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, gimana caranya kita bisa percaya atau berharap ke manusia yang padahal manusia itu sendiri tidak bisa memunculkan harapannya sendiri. Nah, itu kan orang-orang aneh banget yang berharap sama manusia di saat manusia itu nggak bisa memunculkan harapannya sendiri. Maka dari itu tempat satu-satunya kita berharap cuma ke Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu jangan berharap ke manusia, pasti kecewa. Termasuk pasangan, berharap total ke Allah Azza wa Jalla terhadap apapun yang kita inginkan. Nah, sekarang saya akan jelaskan teori Maslow ini yang dikenal di dunia psikologi dari tahun 1943 sampai sekarang. Jadi kebutuhan dasar kita ini kebutuhan fisiologi. Kebutuhan dasar ini yang harus dipenuhi pertama kali, yaitu makan, minum, oksigen, kesehatan, seks termasuk, dan lain sebagainya. Ini adalah kebutuhan dasar kita. Jadi teman-teman di sini nanti bisa menilai juga sekarang kita posisinya ada di mana nih. Udah nyampe yang tahapan mana gitu. Walaupun di sini tahapan yang tengah ini masih jadi perdebatan karena ada beda pendapat. Kayak cinta, kadang nggak perlu punya rumah, bisa tetap nyaman, bisa tetap tenang dan semacamnya. Jadi kita abaikan perbedaan pendapat tersebut, kita ambil ilmu atau pengetahuan dari dasarnya. Ya, bisa dilihat di sini. Kebutuhan pertama seperti yang tadi saya sebut, kebutuhan fisiologi. Makan, minum, sehat, ya oksigen dan semacamnya. Ya, kebutuhan kedua ini kebutuhan rasa aman, seperti punya rumah yang nyaman, punya lingkungan yang nyaman, dan amannya ini bukan hanya fisik, tapi juga aman secara mental, pikiran. Nah, lalu kalau ini udah terpenuhi, kebutuhan manusia berikutnya adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini meliputi seperti punya pertemanan circle yang bagus, punya pertemanan circle yang baik, bisa sharing sama pertemanan yang baik-baik dan semacamnya. Lalu yang keempat, ini ada namanya kebutuhan penghargaan. Nah, makanya ini lambangnya cinta, termasuk dicintai, rasa ingin dicintai. Nah, ini kebutuhan penghargaan ini bukan berarti kita harus dapat piala, bukan. Kebutuhan penghargaan ini harga diri, berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan. Nah, yang paling penting dari yang keempat ini, ketika yang kebutuhan penghargaan ini udah terpenuhi, biasanya percaya diri seseorang akan meningkat jauh lebih tinggi dan sudah tidak butuh lagi penghargaan orang lain, sehingga dia mencapai ke tahap aktualisasi diri, di mana seseorang tidak lagi butuh
penghargaan, dia hanya ingin mencapai atau melakukan segala hal yang dia bisa lakukan atau yang dia inginkan, termasuk bermanfaat ke orang lain, membuka lowongan pekerjaan dan semacamnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Gimana caranya menuju yang atas dari mulai yang bawah. Ini akan saya ambil dari pengalaman hidup saya sendiri. Oh ini ya. Satu, dua, tiga. Aku ikut. Oke. Nenek nonton dulu kata si anak. Iya, Mam. Dukun kan harus di stop, Mama. Ketemu orangnya. Dukun, iya. Iya, Mama. Rivalnya dukun. Iya, emang rivalnya dukun. Ini emang suka ping-ping, Mama. Bukan suka ping-ping. Apa tuh? Karena aku adalah janda pakai baju warna janda. Wih. Oh. Seger banget. Iya. Iya, iya. Aku nih, dan bisa lagi mana Mas? Apaan itu? Oh, coba. Wah, sesama cewek ini curang dia. Curang. Iya, iya, iya. Ini nanti buka sesi curhat, Mah. Ayo, Ayo. sampai tengah malam. Wih, Masya Allah. Energinya kuat banget ya. Luar biasa. Iya, iya. Bersiar jam 11 malam. Jam 1 tapping pertama. Jam 3 tapping kedua. Setelah subuh. Iya, iya, iya. Mulai Pak. Nih, Mak. Misalnya, berapa tahun tuh Mama begitu ya? Oh, 22 tahun. Wih, luar biasa. Tiap hari sampai bosen ya. Nih, Mah, kita Dari mulai lu pada SD. Sampai pada babini. iyalah begini Yunus. Nih mah nih gara-gara dokter Aisyah kita cowok-cowok merdeka mah jadi cewek pada ngertiin cowok kan. Kalau yang ngerti, kalau yang kagak. Iya. Kalau kagak ngerti terus. Kalau nggak belajar ya mah. Iya iya. Bapak-bapak nggak taklim. Karena kalau yang lawan tampol ya. Waduh, serem banget. Lu nggak punya celana warna hijau? Nggak ada, merah semua. Merah semua. Mobilnya aja merah. Iya, mobil merah, sama yang satu putih. Tidak variatif orang. Kayak kita ya, kita ganti warna. Enggak ada. Wih. Nih, minum harus air panas, jangan air putih. Oh, kenapa tuh? Kalau minum air putih kayak orang susah. Oh. Masa teh aja nggak kebeli. Wih. Oh. Iya iya. Teh aja nggak kebeli ya bisa. Jadi minum jahe. Iya. Oh ini jahe ya? Wah. Berarti dia orang Jawa. Jahe serai. Orang Jawa. Supaya nggak susah. Biar nggak dibilang mama susah ya. Waduh, Coba waduh. kalau minum air putih kayak orang susah. Iya iya. Kita mah orang merdeka. Air putih tempat kawinnya ikan ya. Mama yang Palembang siapa Mama? Palembang tuh ada sepupuan. Enggak. Yang satu katanya. Ini motif biar kita lebih milih yang jalur baik kanan daripada kiri gitu mah. Iya. Dari tadi diomelin mulu. Iya iya. Hah? Nih jalan tuh. Ya udah Pak, wawancara dulu Pak. Yuk. Iya sama-sama. Ini wawancara doang kok. Iya iya. Wah guys, ketemu Masya lagi nih Allah. Kodoni nih. Ini yang bikin komentar medsos saya banyak yang nggak respect lagi. Emang enak, emang enak. Hatersnya banyak banget. Aduh. Jadi
Gua dapat apa namanya subscriber dari Marcel, Iya. lu dapat haters dari gua. Iya gitu. bener. Luar biasa emang. Gitu ya. Iya. Jadi bikin Masya Allah. buku ya kok ya? Iya. Ini saya baru tahu nih bikin buku. Iya. Tentang apa itu bukunya? Alhamdulillah bukunya itu tentang kontradiksi di dalam kitab suci saudara kita yang Kristen. Oh, nah berarti bagi haters-hatersnya Kodondi, saran gue mah daripada komentar-komentar doang, itu bukunya ada fotonya Kodondi. Beliin, bakar-bakarin. Bakar-bakarin. Iya, nggak apa-apa. Yang banyak, kalau bisa beli yang banyak biar gua cetak lagi. Ntar gua cetak lagi, beli lagi. Iya. Banyak juga yang nyebut Kodondi ini, hatersnya pada bilang Kodondi ini kan koko-koko harusnya jualan handphone, udah bener-bener jualan handphone malah jualan agama. Waduh. Enggak, gua jualan besi sebenarnya. Tadi gue mau nanya kok, Realme berapa sekarang? Oh, Realme. Gua nggak main handphone, Oh nggak main handphone? gua jualan besi WF. Oh apa tuh? Besi yang buat bikin pabrik gudang. Oh iya. Nah, gua bangun pabrik gudang tuh, tapi banyak di Sumatera. Sebenarnya gini guys, ini perlu gue tekankan. Kodondi itu bukan jual agama, tapi mempromosikan agama. Dan nggak masalah, menurut saya itu hal yang wajar. Ketika kita menemukan hal bagus, kita omongin kan, Iya ini dong. bagus loh, ini bagus Iya loh. dong. Iya kan? Iya dong. Gua mengabarkan Injil. Nah, tapi yang gua kabarkan itu Injil yang benar-benar diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Ah itu dia. Bukan Injil yang tulisan Karangan orang yang orang. nggak tahu. Iya. Berarti emang karangan aslinya Nabi Isa, bukan karangan tulisan ya? Bukan tulisan juga, ada wahyu yang Wahyu. diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Iya, dari Allah itu. Iya. Betul. Jadi kalau yang sekarang gue bikin bukunya itu yang berasal dari tulisan orang-orang yang tidak diketahui siapa. Iya. Dan gue bingung guys, Kodondi ini kan diundang-undang ke podcast banyak ya. Giliran ngapa diundang ke podcast gua? Bilangnya, kok collabnya sama Kodondi? Ngapa ngatur-ngatur gua nggak boleh collab sama Kodondi? Emang enak. Iya, dan bilangnya gua nggak respect lagi karena pesulap merah udah bahas agama lain, bukan bahas dukun lagi. Oh. Lah kan yang bahas agama dia nih. Saya mah kagak, sumpah. Karena memang bukan kalian saya kok, ya kan? Ya. Kalian saya dukun. Di channel Kodondi juga saya bahasnya dukun. Iya bener, bawa jenglot lagi. Iya. Saya tanya tentang agama yang dipelajari. Ya. Yang 40 tahun kenapa ditinggalin? Ya. Kenapa malah pindah gitu, pindah jalur gitu. Iya, Makanya yang bahas agama tetap Kodondi, saya bahasnya dukun. Dan bahkan ada yang apa tukang reaction itu kok. Oh, yang ini ya, yang siapa? Pendeta itu ya? Iya, yang tukang reaction. Dia Ada reaction juga. Reaction, iya Gua malah nggak pendapat nonton. saya. Bilang apa? Bilangnya pesulap merah tuh bilang nggak suka orang yang pindah agama karena mimpi. Lah, saya kan ngasih contohnya orang datang ke masjid ngelihat cahaya. Itu bagi saya halusinasi itu. Oh, iya. Iya. Kenapa dia yang mimpi lu harus percaya gitu? Nah, bener kan? Jadi bukan hanya orang yang pindah dari Islam ke agama lain, tapi dari agama lain ke Islam juga saya pribadi loh kurang suka, makanya saya nggak bakal ngundang orang kayak gitu untuk masuk ke channel saya, Ya, karena nggak bisa ngejelasin secara rasional. Ya. Karena ya. channel saya ini harus ada data bukti rasionalnya gitu. Biasanya kalau yang reaction itu, biasanya dia tidak menjawab substansi dari misalnya yang di reaction. Dia tidak menjawab, tapi dia cuma cari perbandingan dari Islamnya. Itu Tapi memang keahlian dia begitu memang. Iya, tapi kok saya mau nanya, nggak diajak ketemu aja itu pendeta? Udah berapa kali, bahkan gua kasih- Beneran serius? serius, tanya aja orangnya. Udah berapa kali. Alasannya apa dia nggak mau? Bahkan waktu gua ngundang ya, gua bilang, gua ke tempat lu boleh, lu ke tempat gua boleh, atau gua ke gereja lu juga boleh. Oh, jadi bebas di mana aja gitu Bebas ya? di mana aja. Nah, gua kasih catatan. 1 titik, keamanan dijamin. 2 titik, kehormatan nggak dijamin. Loh, ya bener dong, yang penting kan keamanan dong. Lah iya bener. Kodondi juga gitu, kalau kalah debat sama dia, kehormatan Kodondi nggak dijamin kan? Kehormatan gua juga nggak dijamin sama dia kan. Nah, iya. Fair dong, fair ya. Fair, iya. gitu. Tapi nggak mau. Nggak mau, tetap nggak mau. Sampai sekarang dia nggak mau dengan alasan keamanan katanya. Oh, berarti emang dia nge-reaction bukan untuk dakwahin agama dia, tapi nyari Iya. viewers ya? Iya. Iya. Ya begitulah. Ah, kalau udah kayak gitu mah ada diemin aja. Jadi 7 atau 8 video dari 10 video dia itu reaction gua. Emang Berarti kalau begitu dia ngefans sama gua nggak? dia cinta banget ya? Cinta banget sama gua. Luar biasa. Giliran diajak ketemu nggak mau kan? Iya, Gimana iya. gitu Itu ya? mah istilahnya kalau deketin cewek tuh dia masih ini kok, masih lampu kuning tuh. Oh, lampu kuning. Iya, lampu Iya, kuning iya. kayak jaim-jaim. Jaim-jaim. Ayo dong, samperin aku gitu. Mau tapi nggak mau gitu. Iya. Kayak jaim. Jadi, ngajakin ketemu, samperin aku dong, effort kamu mana gitu. Iya. Godain aku dong gitu ya. Iya.
Mungkin kurang effortnya kok. Iya, benar. Iya, ya tapi nggak perlu di-effortin banget kalau emang udah kayak gitu. Kalau gua kan nggak mau maksa-maksa orang ya. Kalau orang udah nggak mau, gua paksa-paksa, ntar kalau udah kencing celana kan susah di gua ntar. Malah keluar menghina pribadi, malah macam-macam ya, beda-beda. Jadi kalau di tempat kita ya memang kalau biasa lah masalah debat-debat agama Iya, itu di yayasan kami itu kita nggak boleh menghina sesembahan orang lain. Tuh. Nggak boleh. Yang kita harus bicarakan semuanya harus ada dalilnya, ada dokumennya. Dan dokumen dari dia, agama dia juga harus. Ya dari dia, ya iya dong. Kalau Iya ngomongin dia pasti ada dokumen dari dia. Padahal saya berharap banget kok yang pas dia reaction, dia ngejelasinnya berharapnya adalah tentang yang kenapa di kitab itu ditulisin Iya. jelas tidak asli, Iya. asli tidak asli. Ya. Kenapa nggak dibahas itunya? Iya, memang modelnya begitu. Jadi kalau ada pernyataan gua atau ada video gua yang dia reaction, pernyataan gua tapi dia nggak jawab, dia nggak memberi jawaban, tapi dia mencari alasan lain, excuse lain. Iya, Ya, dan contoh. opininya kurang tepat lagi. Nah, contoh, waktu itu gua pernah bahas tentang siapa yang mau disembelih oleh Abraham di dalam kitabnya Kristen. Gua bacain kronologinya begini. Ini kronologinya, kalau kronologinya begini, ini nggak masuk akal kalau yang mau disembelih itu adalah Ishak. Ya. Dia nggak membahas itunya. Terus? Tapi dia bilang cuman, oh kalau begitu Kodoni malah percaya itu dong daripada Quran. Tuh. Siapa yang bilang percaya itu? Gue cuma lagi ngejelasin kronologi di kitabnya dia. Oh, kenapa jadi bahas Al-Quran dan ya? dia membenarkan. Iya, Tapi ketika gue bahas, dia malah bilang, oh kalau begitu gue percaya kitab dia dong. Gimana coba? Iya, oh dia ngegiring Modelnya begitu. opini yang lain yang Iya. utamanya nggak dibahas ya? Iya. Nah kalau begitu kan Pantesan. berarti kayak apa ya kalau? Emang nyari viewers aja sih kok. Nah, Iya, Ya gitulah. mungkin emang konten dia adalah bahas lu. Lu kan bahas berarti perbandingan dia ngefans sama gua dong. Lah orang 7 atau 8 dari 10 videonya isi gua. Berarti dia berharap lu jangan berhenti kok. Karena kalau lu berhenti, iya. konten dia berhenti dong. Oh iya, ntar kalau gua berhenti dia nggak dapat makan. Iya dong. bener. Wih, Aduh. ketawa. Wah ketawa parah. Ketawa. Wah ada yang ketawain, ay. Kacau. Parah. Ya ketawa dia. Parah diketawain Ya, tapi Dajjal. alhamdulillah kan kita bisa ngasih makan orang lain kan Iya, alhamdulillah. ya. alhamdulillah. Ya, semoga bermanfaat Iya. rezekinya lah. Semoga bermanfaat. Kalau kita pribadi kan kalau dalam Islam nih ya, kayak saya nih difitnah membahas agama lain. Lah bukan urusan saya bukan ahli perbandingan agama. Nah, perbandingan agama ya Kodondi. Karena kalau saya diajak debat kalah pasti saya kok. Tapi kalau soal perdukunan, baru pembuktiannya langsung ke saya. Kodondi nggak bisa ngebongkar. Iya, Jadi ada nggak bisa. kelebihan kekurangannya sendiri-sendiri. Ada kelebihan masing-masing. lah. Tugas masing-masing. Tapi kelebihan gua dari lu ada satu lagi. Apa? Gua pernah makan babi. Oh iya lagi. Lu belum pernah kan? Nggak pernah lagi. Apa itu rasanya gue ya? Harum. Wah godaannya luar biasa ya. Nah, tapi itulah kalau kita bisa lolos dari ujian itu, lolos dari perintah itu artinya kita tidak makan babi, berarti kan kita kan beriman. Ngikutin perintah ya. Jadi kalau ditanya kenapa babi nggak boleh dimakan sama, nggak usah jawab macam-macam dah, itu perintah Allah udah selesai. Selesai. Oke. Iya. Tapi alhamdulillahnya ketika gua masuk Islam, semenjak gua masuk Islam sampai sekarang alhamdulillah nggak ada lu rasa pengen. Oh iya. Serius? Nggak tahu, gua nggak tahu kenapa. Karena pernah nyobain, udah tahu rasanya. Tapi kan kalau kita udah tahu rasanya kan biasa orang pengen lagi. Tapi ketika udah masuk Islam sama sekali gua udah nggak pengen. Wih, gile. Dan gua nggak tahu kenapa gitu. Tapi Jadinya Tadinya suka. Tadinya apa? Suka. Berarti sekarang jadi kambing. Kan sunah. tuh. Kambing juga gua nggak terlalu suka. Oh, nggak terlalu Tapi suka. yang gua bisa makan ya sapi, ayam. Ayam lah favorit lah. Oh. Gitu. Iya. Yang herannya tidak ada rasa ingin makan lagi gitu. Makan janji pernah kok makan janji. Makan janji. Apa sih lu? Makan kursi. Ya, kalau dulu kan semua yang berkaki 4 kan kita makan kecuali iya. kaki meja. Iya bener. Iya lagi. Beneran lawak sama bapak dari mulai yang gini. Mau lagi? Mau tes lagi? Udah, kali aja udah normal. Enggak apaan. Tinggal diginiin. Terima kasih banyak perhatiannya. Terima kasih Sama-sama. juga Marcel yang udah bergabung di Fitrafest 24. Luar biasa, saya Mudah-mudahan setiap tahun nanti kita bisa adain ya. Amin. Ini walaupun gini-gini, waduh, dakwahnya juga dalam ini. Dalam pengetahuannya ya. Woi, jangan Pokoknya main-main. seputar keahlian saya berani debat terbuka sejarah dan semacamnya. Enggak, tapi masalahnya gini, alhamdulillah nih, ini alhamdulillah. Gua bikin acara Fitrah
face. Yang datang walaupun seperti ini, tapi ujung-ujungnya juga ngomongin fitrah juga. Iya benar. Dokter Aisyah Dahlan juga ujung-ujungnya ngomongin fitrah juga. Mama Dede sekarang juga ujung-ujungnya ngomongin fitrah juga. Besok insya Allah Ustadz Fatih Karim juga insya Allah juga pasti ngomong fitrah juga. Nah, jadi ternyata connected gitu ya. Karena emang satu circle, satu aliran gitu lah. Iya, walaupun saya perbandingan agama, ini Iya, sholat, perdukunan dia. Semuanya. Tapi fitrah manusia nggak bisa disangkal, nggak bisa dibantah. Fitrah manusia adalah muslim. Iya betul. Nah, gitu. Kebaikan ya kebaikan satu gitu. Iya, alhamdulillah. Oke. Ya, Terima kasih banyak juga Ko Dodi. Udah mau ngobrol-ngobrol. Siap. Lanjut lagi. Oke, alhamdulillah guys, acaranya udah selesai. Dan tadi juga udah banyak pembelajaran. Senang banget bisa ketemu Dokter Aisyah, bisa ketemu Mama Dede, bisa ketemu Ko Doditan dan lain-lain. Masya Allah. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu dilindungi dari pembodohan-pembodohan berkedok mistik-mistikan atau kesaktian-kesaktian. Dan saya doakan juga semoga dijauhkan dari dukun-dukun yang iri dengki terhadap kekayaan dan harta kamu, sehingga mereka ingin merekrut atau merebut harta kamu dari kamu gitu dengan cara menipu. Hati-hati guys. Yaudah, gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye bye.